Waalaikumsalam. Iya Kak, silakan masuk. Ya, Ya, silakan duduk. terima kasih. Baik. Baik, kalau sebelum kita sini mau korslet ya? Iya. Di bagian cerah ini yang agak panas ini. Iya. Sebelum kita mulai sesi konseling, kita tarik nafas dulu biar tenang. Saya agak kelihatan kamu agak dedek gitu. Ayo 1, 2, 3. Gak apa-apa, tenang aja, itu refleksi tenang aja. Jadi sebelum kita mulai konseling, boleh perkenalan diri dahulu. Ya, perkenalkan saya Elsa Dian Setiasa. Ya, jadi kak, namanya Elsa ya? Iya. Jadi kakak kesini mau konseling. Iya. Untuk sesi konseling ini nanti saya akan membantu sebisa mungkin Mbak Elsa dalam waktu mungkin 20-30 menit ke depan. Misalnya Mbak Elsa nanti bisa kok Mbak Elsa bercerita apapun, bebas di sini. Saya akan menerima Mbak Elsa dengan cerita-ceritanya, dengan keluh kesahnya atau apapun itu. Nanti saya juga akan bisa mungkin membantu juga. Dan Mbak Elsa tenang aja, di ruangan ini tidak ada orang, jadi bisa kita rahasia kita berdua, jadi kita bisa bebas bercerita tanpa takut rasanya terbuka. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi Mbak Elsa bisa gimana harinya hari ini? Baik aja, cuma agak jengkel sih, Pak. Tapi Mbak Elsa sekarang udah makan, udah minum? Iya. Kalau boleh tahu tuh jengkelnya kemana Mbak? Sama orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar. Iya. Jadi orang-orang sekitar itu di rumah? Di rumah. Di rumah? Iya. Mbak Elsa itu di rumah jengkel ya? Perkara? Dia itu mereka itu gak excited gitu. Oh, jadi Mbak Elsa itu terlalu excited deh, nggak terlalu biasa benar-benar dan mereka sudah saling excited bersama. Gak excited, selalu menghargai. Oh, kalau boleh tahu teman-teman Mbak Elsa itu apa? Seumuran, bebas atau yang kecil, yang besar atau seumuran teman-teman Mbak Elsa di rumah itu? Kalau boleh tahu? Ini bukan punya teman sih, tapi dengan keluarga. Oh, keluarga. Iya. Jadi Mbak Elsa itu sama keluarganya. Iya. Gimana Mbak? Kemarin kan itu saya habis ikut lomba dapat juara dari itu kan saya pengen menunjukkan hasil saya gitu, tapi udah juara, udah latihan sampai capek berusaha, tapi mereka itu kayak ya udah aja gitu, nggak ada senang-senangnya, jadi kayak kecewa gitu. Jadi Mbak Elsa itu kan kemarin udah juara berusaha Mbak Elsa ini, Iya. tapi si keluarga Mbak Elsa itu nggak biasa aja gitu, nggak ada apresiasi. Mbak Elsa kalau boleh tahu itu lomba apa Mbak? Tari. Lomba tadi juara. Juara dulu. Oh, juara 2. Mbak Elsa bisa tari berarti? Tari saman, tari apa? Kalau boleh tahu? Tari jadi. Tari jaipong. Keren Mbak Elsa itu dari Jawa kan ya kalau nggak salah. Iya. Tari jaipong. Mbak Elsa mau praktekkan? Oh, nggak malu kan Mbak Elsa? Mbak Elsa malu. Jadi kalau Mbak Elsa kita senang-senang aja di sini. Jadi nggak usah terlalu pressure. Kan biasanya kita harus bahagia kan, bahagia, senang. Jadi kan Mbak Elsa bisa meluapkan istilahnya di rumah. Di mana lombanya itu Mbak? Lomba jaipong. Di kabupaten. Iya. Mbak Elsa dari Ngawi. Iya. Berarti kabupaten Ngawi. Iya. Ada lomba di Ngawi Mbak? Wah, setahu saya itu di Ngawi itu nggak ada lomba Mbak. Soalnya Banyak loh. oh banyak. Iya. Wah, saya kan lokasi Madiun Mbak. Iya. Jadi nggak tahu. Oke, kembali ke topik Mbak. Jadi Mbak Elsa itu kurang diapresiasi oleh siapa Mbak? Orang tuanya semua atau bapak ibu? Ya, orang tua
biasa nunjukin langsung atau Iya, saya habis pulang itu terus saya tunjukin, tapi responnya mereka kayak, oh ya udah, nggak rekaman. sebelumnya baca daftar itu tahu orang tua tahu nggak? Sebenarnya itu kayak dia bikin satu surprise gitu. Oh, berarti baca itu inisiatifnya surprise, nggak bicara ke orang tua. Jadi biasa langsung berikan ini, tapi reaksinya tidak menyenangkan. Iya. Tapi udah berapa lama ini kejadian kalau boleh tahu? Dari kecil sih, Pak. Oh, kan kurang diapresiasi ini. Tapi bahasa itu termasuk hebat loh, karena dua saya tadi cipok juga. Wah, itu termasuk pencapaian loh, Pak. Itu termasuk hebat. Jadi bahasa ini mungkin bahasanya anak pertama kedua Ketiga. Iya. Itu bahasa pertama anak pertama kedua Ya sama aja. Nggak ada. Tapi kalau yang kedua itu kayak lebih menghargai sih. Soalnya tahu saya latihan untuk itu keras. Berarti Mbak Aca dekat ke saudara kedua. Iya. Soalnya kita mengapresiasi lah Iya. kita komunikasi dengan baik dan benar. Biasa sudah coba komunikasi dengan bapak ibu gitu. Aku pernah kayak aku juga pengen percayaan gitu, tapi kayak responnya kirain gimana? Orang tua dari kata Mbak Aca tadi saya menimbulkan keluarga bukan kata orang tuanya tuh juga bingung bagaimana mengapresiasi. Iya. Mungkin karena bagi saya itu biasa mungkin coba komunikasi dengan orang tua atau cerita dulu ke kakak keduanya gimana kan kalau saya kan dekat dengan kakak kedua, jadi bisa komunikasi dulu cerita program organisasi program dan sebagainya. Nanti biasa coba ke orang tua bicara akhirnya itu bapak umi ibu saya habis juara ini tak tahu kan itu komunikasi bahasa sama orang. Jadi misalnya bahasa orang ini orang itu kan kita tahu kita pernah merasain apa yang kamu rasain. Jadi itu masuk tentang apa yang bahasa itu bisa tarik jadi pemisaran itu masuk bagus. Mungkin nanti bahasa bisa komunikasi lagi dengan orang tua. Ibu saya pernah juara ini persaingannya ketat daftarnya nggak begini saya latihan kayak ini komunikasi bahasa sama orang tua. Ya, saya mengikuti saran dari Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Elsa atau ada yang masih mengganjal gitu. Iya, masih bisa belajar sih. Belum nggak bisa hilang. Mbak Elsa nanti di rumah atau pulang ini atau berpikir coba berpikir positif memaklumi mungkin kayak orang tua saya itu kerja mungkin lagi capek dan untuk diri Mbak Elsa coba memberikan afirmasi Mbak. Baik Mbak Elsa tak afirmasi Mbak masukan positif. Iya. Jadi Mbak Elsa nanti coba berpikir saya tuh hari ini bersyukur masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum. Jadi biasa nggak terpaku pada masalah tersebut. Jadi biasa itu fokus pada diri sendiri itu memberikan aura-aura positif bagi biasa. Jadi biasa nggak kepikiran, biasa nyaman dan biasa. Jadi gimana Mbak? Aman aja Mbak ya? Mungkin biasa kalau misalnya lagi banyak masalah ya bisa cek nafas dulu, cek nafas keluarkan nafas kayak gitu. Kalau pengen komunikasi itu juga sulit sih sama orang tua, soalnya juga jarang di rumah. Ya, mungkin itu Mbak Elsa tadi kan orang tuanya kan kerja, mungkin dia sibuk itu, mungkin lagi punya pikiran dari kepikiran apa, itu kan kita nggak tahu. Makanya dari itu bisa mungkin Mbak Elsa itu juga bisa harus memaafkan memaklumi. Soalnya kan Mbak Elsa sekolah saat ini
bisa ikut lomba bayar apapun juga karena orang tua kan. Iya. Jadi bisa mungkin bahasa itu memaklumi lah, memaafkan. Mungkin nanti bahasa saat keluarga bilang ada waktu enggak menurut sekarang tadi supaya bisa meluangkan waktu untuk bahasa. Jadi bahasa kan bisa nanti kedepannya bisa komunikasi dengan baik pada orang tua. Bahasa. Iya ya Pak. Ini jam berapa? Jam 3:30. Mana bahasa ya? Yang mau disampaikan lagi? Sudah sih Pak, saya sudah menemukan jalan keluarnya yaitu komunikasi. Itu komunikasi sama orang tua dan sebisa mungkin bahasa itu sebisa mungkin itu memberikan hal-hal positif pada dirinya bahasa itu hanya memberikan apa kita membaca ini Pak. Jadi karena kita itu sudah ada ke atas atau kita bisa memberikan apa kita pada diri sendiri. Apa itu kalau bahasa tidak bisa ini bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita memberikan doa kepada diri kita sendiri. Itu waktu apa? Ya. Itu ada itu. Kalau saya pribadi itu saat saya waktu tapi Jadi setiap saat ada. yang memberikan afirmasi positif lah. Nanti kayak bisa bangun tidur, bisa bangun tidur, saat istirahat dulu, saat sekolah bisa. Kalau misalnya kalau bapak bisa di dalam hati. Jadi berdasarkan bisa jadi lebih baik lah. Kan dimulai dari nanti terpaksa dalam pikiran yang bisa. Nanti biasa saya itu ini nanti terekam dalam otak itu dari jauh lebih baik insya Allah kan itu kan harapannya kita supaya lebih baik. Ya Pak, terima kasih sarannya. Tapi bahasa komunikasi dengan orang tua itu langsung atau apa tuh? Tapi jarang ketemu. Tapi kayak jawabannya orang tua cuma ya tidak atau ada Ya cuma itu. mungkin orang tua bahasa lebih sama. Jadi bahasa itu tadilah yang saya katakan tadi. Bahasa jangan kayak merasa tidak diapresiasi. Mungkin bahasa lagi memang kan kita tahu tentang orang juga. Jadi orang tua yang bahasa itu lagi capek, lagi kurang semangat, banyak pikiran kerjaannya. Kita nggak tahu. Keluar nanti bahasa. Ya Pak, sudah. Mungkin teman-temannya gimana? Dari teman-temannya ada Kalau dari teman-teman saya itu justru malah dapat apresiasi yang baik, adalah kayak lebih dari teman-teman. itu teman-teman semua kelas atau di rumah Kebanyakan dari sekolah. sekolah bahasa. Iya. Kalau nggak tahu belum tahu itu cewek cowok campur atau cewek sendiri cowok sendiri. Gimana maksudnya? Kan ada tuh itu sekolah itu yang khusus cewek cowok campur. Iya. Keren sih. Gimana mereka apresiasi gitu? Ya kayak gua selamat ya terus cuma sekedar di story itu kan juga seneng gitu ya. Tahu. Apalagi bahasa kan Gen Z kan. Gen Z Iya. kan berbau media sosial kan. Iya. Berbau media sosial apalagi nanti di tag-tag kayak gitu. Iya. Berarti bahasa juga punya second akun ya? Punya. Oh, punya. Punya dua. Berarti tiga akun. Iya. Wah, Gen Z banget bahasa ini. Itu kamu kan di tag-tag teman-temanmu atas prestasimu kan ada termasuk apresiasi ya. Itu teman cowok juga ada. Ada. Wah, jangan nasib kalau itu bahasa. Enggak. Emang orangnya itu udah akrab. Oh, besti ya bahasa. Iya, Besti. besti. Iya. Jadi berarti bahasa juga buat video kita tentang juara-juaranya itu ya? Enggak sih. Enggak. Enggak. Jadi
dari mana bahasa juara? Atau dari sekolahan itu? Iya, dari sekolahan. Suka bahasa. Ya. Jadi bahasa di saat upacara maju ke depan saudara. Iya. Keren sih bahasa itu. Ini kan bahasa jadi nggak perlu berpikiran dengan kita. Maksudnya masih itu mengapresiasi bahasa antara coba tersebut. Karena kan nanti bahasa disuruh narik di depan kelas enggak. Kalian kan narik jahit main sulit kan kayak gerak-gerakannya gitu. Iya. Ya kan? Bahasa kan tahu dulu latihannya. Latihannya berapa bulan bahasa? Sekitar 2 sampai 3 sih. Iya. 3 bulan. Iya. Kayaknya 2,5. 2,5. Iya. Itu bahasa latihan sendiri atau sama Ada dari luar sekolah? Iya. Dipanggil dari Berarti khusus untuk bahasa. Berarti bahasa emang ada potensi untuk juara. Kayaknya supaya sekolah pun rela memanggil rawat untuk latihan bahasa. Jadi kan bahasa kan jadi bukan yang orang yang biasa, bukan istimewa, bisa berbakat. Biasa gak perlu berhati lah karena lihat dari teman-temannya lagi kan juga dengan semangat yang ekstra banget lah kayak. Tapi bacaan juga mengartikan seperti teknik histori, sekian akun, diberikan nama, kayak gitu. Jadi mungkin bahasa saya deg-degan nih. Untuk jadi kan bahasa gimana hatinya, apakah baiklah atau karena juga yang nggak secengkal tadi. menurut saya Soalnya ya perlakuan mereka itu juga pasti ada alasannya gitu. tadi kan mesti ada alasan kenapa tidak tersebut. Tapi kan sebagai anak kan harus mungkin kan sampai lagi makanya tadinya diberikan afirmasi positif diri sendiri. Itu biasanya kan sudah bicara teman-temannya pun juga memberikan apresiasi. Apalagi kan yang teman sekelas di upacara tadi kan biasanya dipanggil kan sekolah kan juga memberikan apresiasi. Dua bahasa ini saat potensi dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi bisa atau ada keluhan lagi? Dan memang syarat yang lumayan macam. Bahasa itu menurut saya bahasa itu komunikasi perlahan-lahan, jangan terlalu di gitu Pak. Gimana ya? Langsung ini dijudge lah, dijudge kayak ini nggak mampu, ini nggak baik. Jadi ada komunikasi Kita bertahu kepada orang lain gimana. dengan jadi kan bahasa sekarang kan udah agak baik dengan di rata itu semuanya apresiasi tersebut. Kita bahasa bisa harapan kami dengan saya itu bahasa bisa menerima diri karena kan bahasa kan sudah di banyak yang mengapresiasi bahasa. Tapi rasanya termasuk kurang. Ya, orang tua itu. Iya. Jadi coba dikomunikasi dulu. Mungkin misalnya bisa ada kurang gimana. Kita harus mencoba dulu bahasa bicara orang kita. Itu biasa. Jadi bahasa untuk masuk ini saya rasa sekian. Mungkin kelebihan bahasa komunikasi itu untuk peranahan tidak boleh langsung bisa semakin kan masih ada biasanya sudah sudut positifnya dengan terlalu bicara mungkin namanya memang mungkin bisa rasa masih ada juga dalam doa tapi kan harus coba dulu mbak nanti misalnya bahasa
biasa bicara pada orang tuanya perlahan-lahan. Kalau misalnya nanti orang tua masih ada angkuh-angkuhnya, coba bisa ya paling kan baca cukup dekat dengan kakak kedua. Misalnya mungkin nanti masih kurang-kurang nanti ada waktu ketemuan paling penting atau mungkin ada waktu sehingga nanti bisa saya harus ke orang tuanya. Namun lagi itu berarti itu mbak bisa saya yang harus jadi berdasarkan udah merasa enakan dengan tadi saya sampaikan. Mungkin nanti ke depannya minggu depan 2 minggu atau apapun lah mbak besok bisa, tapi jangan besok lah, besok kan terlalu cepat ya. Mungkin minggu depan biasa bisa kembali lagi ke sini, bisa menceritakan apa yang dirasakan, entah itu perihal lain, entah itu perihal orang tua, entah itu perihal orang tua lagi, lagi. Ini biasanya itu masuk ibarat potensi bisa naik Jaipong juara 2 sejauh timur, sejauh barat, sekabupaten Jawa Barat itu masuk keren. Lupa juara 2 kabupaten dia mau nyali dari Jaipong dari Jawa Barat, maaf ya. Itu bisa dan di sini itu kan bisa cerita apapun, bisa kita memberikan kebebasan lah pada Mbak Esa atau teman Mbak Esa bercerita dengan rahasia atau saya itu berusaha sama Mbak Esa. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan di sana. Mungkin ke depannya jika ada problem lain bisa menemui saya lagi di depan. Terima kasih ya Kak. Saya menunggu Mbak Esa. Iya. Baik Mbak Esa, pertemuan Mas ini bisa saya akhiri pada siang hari ini. Mbak Esa semoga menjadi lebih baik dan bisa. Mbak Esa terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak. Ya.